United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Klub Liga Premier melakukan pendekatan untuk membajak pinjaman bintang Manchester United. Hannibal Mejbri diharapkan pada keputusan rumit dalam memilih di mana dia akan menghabiskan paruh kedua musim ini. Pada akhir Desember telah dikonfirmasi bahwa pemain muda Manchester United itu akan meninggalkan klub dengan status pemain pinjaman pada bulan Januari, yang menyebabkan dia absen di Piala Afrika bersama tim nasionalnya Tunisia. Hannibal Mejbri telah melewati musim pencapaian pribadi sejauh ini, mencetak gol senior pertamanya untuk United dan mendapatkan kesempatan bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya. Namun waktu bermainnya belum mencapai tingkat yang diharapkannya saat kompetisi dimulai. Pemain berusia 20 tahun itu telah tampil total 327 menit di semua kompetisi, dengan hanya 130 menit diantaranya terjadi di Premier League. Dari 9 penampilannya, 4 diantaranya sebagai starter. Sayangnya sang pemain bersama dengan Erik ten Hag kini tampaknya telah memutuskan bahwa opsi paling cocok untuk melanjutkan perkembangannya adalah dengan masa peminjaman lagi setelah menghabiskan musim lalu bersama tim Championship Birmingham City. Fabrizio Romano juga mengungkapkan pada Sabtu malam bahwa Hannibal Mejbri telah memilih untuk bergabung dengan Sevilla, sebelum kemudian menambahkan bahwa Everton telah memasuki perlombaan dalam upaya untuk membajak kesepakatan tersebut. Everton mencoba membajak peminjaman Sevilla untuk Hannibal Mejbri karena kontak sang pemain sedang berlangsung hari ini. Hannibal Mejbri sebelumnya memilih Sevilla daripada Freiburg dan juga Olympique Lyon, masih dalam pembicaraan dengan Manchester United dan belum ada yang dilakukan. Tetapi Everton kini juga mengajukan minat mereka. Keputusan kini ada di tangan Hannibal Mejbri. Erik ten Hag siap mengizinkan pemain mudanya pergi 3 klub berminat. Erik ten Hag dikabarkan bersedia memberikan jalan keluarnya Facundo Pellistri baik dengan status pinjaman ataupun transfer permanen di bulan ini. Itu terjadi di tengah musim yang tidak banyak beraksi bagi sang pemain yang mengalami karir buruk di Manchester United sejak pindah dari Penarol senilai 9 juta pounds pada tahun 2020. Faktanya Pellistri hingga musim ini masih belum diberi waktu atau kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di skuad senior. Musim lalu yang pertama dari masa jabatan Erik ten Hag, dia tampil selama total 214 menit dan hanya tampil 1 kali sebagai starter di 4 kompetisi yaitu Liga Eropa. Dia telah mengungguli penghitungan musim ini di pertengahan babak, mengumpulkan 363 menit di lapangan sejauh ini dan mendapatkan 3 kali starter. Namun Pellistri mungkin akan melihat waktunya yang semakin berkurang dalam beberapa bulan mendatang karena kembalinya Amad Diallo yang telah lama ditunggu-tunggu. Amad Diallo masuk di babak kedua saat United kalah dari Nottingham Forest, dan meskipun penampilan rekan satu timnya cukup buruk, dia mengesankan para pendukung dengan penampilan singkatnya. Dengan lebih banyak pengalaman dan kontribusi gol berkat masa peminjamannya di Sunderland pada musim 2022-2023, dia mungkin akan lebih dipilih daripada Pellistri sebagai opsi cadangan hingga musim panas. Media Inggris melaporkan bahwa United sedang mempertimbangkan masa depan Pellistri dan apakah dia akan pindah dari Old Trafford ataupun tidak. Potensi peminjaman termasuk kepada Sevilla dan juga Nice milik Ineos. Sementara Villarreal dikatakan merencanakan pendekatan untuk memperoleh tanda tangan pemain Uruguay tersebut secara permanen. Tottenham Hotspur tidak akan diperkuat gelandang andalan untuk lawatan ke Old Trafford. Manchester United akan menghadapi Wigan Athletic di putaran ketiga Piala FA pada hari Senin. Dengan pasukan Erik ten Hag sangat menginginkan hasil positif setelah paruh pertama musim yang penuh gejolak. United sudah tersingkir dari Liga Champions dan Piala Carabao Cup, menyisakan Piala FA sebagai satu-satunya jalan untuk meraih trofi. Setelah itu United akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan lagi di Liga Premier saat Tottenham Hotspur melakukan perjalanan mereka ke Old Trafford. United dikalahkan dengan nyaman di pertandingan sebelumnya di awal musim, dan meskipun Tottenham Hotspur akan menjadi favorit menjelang pertandingan ini, pertandingan terakhir di Old Trafford akan menginspirasi The Red Devils kembali. James Maddison, mantan gelandang Leicester City, adalah salah satu pemain terbaik Tottenham Hotspur dalam kemenangan 2-0 mereka atas United pada Agustus lalu. Hanya beberapa hari sebelum pertandingan, manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou kini telah mengkonfirmasi bahwa James Maddison akan absen dalam pertandingan tersebut. Maddison belum berlatih bersama kami dan saya sudah katakan sebelumnya, hingga mereka berlatih bersama kami sulit bagi saya untuk menentukan waktunya. Dia berlari bersama kru tetapi tidak bersama kami dan sepertinya tidak akan bersama kami dalam beberapa minggu ke depan menurut saya, ungkap Postecoglou.
United sedang menghadapi banyak cedera musim ini, tetapi mungkin ada kabar baik di hari Minggu mendatang untuk Erik ten Hag. Minggu ini diumumkan bahwa Casemiro dan Lisandro Martinez telah kembali berlatih penuh setelah berbulan-bulan absen. Masih harus dilihat apakah mereka akan cukup fit untuk tampil dalam pertandingan itu. Tetapi jika itu yang terjadi, peluang United untuk mendapatkan hasil positif akan meningkat cukup besar. Casemiro ungkapkan Højlund masih muda, tidak seharusnya diberi tekanan besar. Gelandang Manchester United Casemiro merasa kritik terhadap Rasmus Højlund tidak adil. Højlund masih muda sehingga tidak pantas dibebani ekspektasi terlalu besar. United mendatangkan penyerang berusia 20 tahun itu dari Atalanta di bursa transfer musim panas lalu. Tebusan Højlund bisa mencapai 74 juta pounds, bandrol yang dinilai kemahalan karena si pemain hanya mengemas 10 gol di musim pertamanya di Serie A. Højlund menandai debutnya sebagai pemain pengganti dalam kekalahan Manchester United 1-3 di tangan Arsenal pada September lalu. Sampai sekarang Højlund mengemas 6 gol untuk Setan Merah, termasuk baru 1 gol dalam 15 penampilan di Premier League. Alhasil, Rasmus Højlund diterpa banyak kritikan, apalagi Manchester United sedang krisis setelah terpaku di papan tengah klasemen. Casemiro mendukung Højlund untuk sukses seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya dia itu hanya seorang bocah. Jadi kita tidak seharusnya menaruh banyak tekanan kepada dirinya. Banyak orang yang berpikir jika dia harus masuk dan juga langsung mencetak 30 sekian gol, ungkap Casemiro. Dia itu masih muda dan ini kan musim pertama dia di Premier League. Dia pastinya bermain semakin bagus di setiap pertandingan dan dia sedang bekerja sangat keras. Rasmus Højlund itu seorang pemuda yang berdedikasi dan dia senang sekali untuk tampil lebih bagus. Dia akan menjadi seorang pemain yang hebat untuk klub ini. Dengan ambisi yang dia miliki, dia bisa menetapkan sebuah era di Manchester United. Casemiro menambahkan, Rasmus Højlund absen saat United dikalahkan Nottingham Forest 1-2 karena terserang penyakit. Meski demikian, Højlund akan kembali memperkuat United saat membuka Piala FA di markas Wigan pada Selasa 9 Januari dini hari. Garnacho memenangkan pemain terbaik bulan Desember. Pemain sayap Manchester United Alejandro Garnacho dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan Desember. Pemain 19 tahun itu telah meraih penghargaan bulan berturut-turut untuk pertama kalinya dalam karirnya di United, setelah juga mengklaim penghargaan tersebut atas penampilannya di bulan November. Alejandro Garnacho mencetak 2 gol dan mencatatkan 2 assist sepanjang bulan, termasuk penampilan Man of the Match melawan Aston Villa dalam kemenangan comeback Manchester United di Old Trafford pada Boxing Day. 2 gol Alejandro Garnacho mendahului gol penentu kemenangan Rasmus Højlund saat Red Devils keluar sebagai pemenang dalam 5 gol yang mengesankan. Setelah tertinggal 2 gol di babak pertama, Alejandro Garnacho mengumpulkan 64% suara mengalahkan sesama lulusan akademi Jonny Evans dan Kobbie Mainoo untuk mendapatkan hadiah bulan Desember. 2 assist Garnacho pada bulan Desember semakin memperkuat kontribusinya bagi tim yang akan kita mulai lagi pada tahun 2024. Bakat Garnacho di sisi sayap terus membuktikan aset nyata bagi Red Devils musim ini, dan Manchester United berharap dia bisa menirunya di tahun 2024.